menenggilah hari, di mana bintang menenggi hari. Kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang, kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyolah kami kamari, sampailah kamari. Indahlah kami sampai kamari. Lima buah dan lima tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa N2S TV dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pemirsa kami jumpai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Paket acara Pesona Budaya hari ini kami kembali akan mengangkat perbincangan beberapa pernik budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, menyambung cerita dari edisi-edisi terdahulu. Hari ini sudah mendampingi saya ada Bapak Sahriman Irawadi Hutajulu. Yuk. Pak Sayang. Yuk, Pak. Sehat Pak Sayang? Sehat, alhamdulillah. Kemudian seperti biasa ada anak muda milenial tinggal di pasar belakang yang selalu saja ikut dalam kegiatan ini. Apa kabar? Halo Mama, sehat. Sehat aja? Sehat, alhamdulillah. Ala dati anyo panjar tuh. Balon lagi. Malam ya. Karena cerita beko terkait sama panjar tuh. Beko. Oke. Dan pemirsa, khususnya warga dan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, saudara-saudara di pesisir dan sebagai komunitas atau etnis pesisir, hari ini secara khusus kami mengundang Ibu Emiarti Tanjung. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Sayang, oleh karena kita bercampur-campur bahasa kita, kok kita dahulu masuk-masuk muda, bahasa Indonesia kok dikatakan aku Bahasa Tentara. bahasa tentara. Mana tahu tidak tahu itu Pak. Iya, bahasa tentara. Iya kan? Iya, bahasa tentara. Wih, salah bahasa tentara sih. Karena bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia ya. Jadi bacik lah kita ya. Iya, bacik Gitu. Ibu Emiarti Tanjung ini berprofesi sebagai induk inang dalam kegiatan-kegiatan budaya pesisir, khususnya dalam prosesi pernikahan. Kan begitu Pak Sayang? Iya, Cik, ya? iya. Nah, induk inang. Induk inang kalau kita telisik dari akar bahasanya, induk dan inang hampir sama artinya. Tetapi yang dimasukkan di sana adalah orang tua yang lebih memahami
pantas dan layak mengatur sesuatu dalam satu kegiatan adat istiadat dan budaya khususnya. Jadi Dendi, Iya, Mama. mak tuo iko, bawa mak tuang ya. Iya. Indu inang. Apa nan nak tahu tentang Indu inang di daerah Kitoko? Coba lah, Bertanya sama mak tuo. Mak tuo. Coba lah tanya. jadi Mak Tuo, Indu Inang tuh profesi atau hobi? Profesi. Profesi. Jadi Indu Inang tuh cuma itu saja ke radionya atau Kok Induk Inang tuh banyak dari tugasnya. keluarga bisa menggantikan? Bisa menggantikan yang bisa mengarajokan, yang mengerti. Tidak bisa sembarangan Jadi menggantikan. sekolah Indu Inang tuh ada? Tidak ada sekolahnya itu, tidak ada sekolahnya. Ada sekolah kan? Tidak, sekolahnya otak saja sama mato. Jadi dek karena Aci, awaknya kan masih sekolah. Iya. Jadi disangkunnya Aci pun masih sekolah. Nggak mungkin langsung tahu. Oh, Disekolahkan dengan otak saja sama Iya. Saya pendengaran. tangkap lah. Kan nggak mungkin langsung tahu, mungkin belajar. Iya, belajar juga. Belajar juga, tapi tidak di sekolah. Dari nenek moyang awak dulu. Nah, jadi pemirsa, kita perjelas setelah pertanyaan dari Dendi tadi kepada Aci, kita ingin tahu, Iya. Pak Sayang, termasuk dusanak-dusanak kita yang sedang menyaksikan kita, Cemiko. Aci mengetahui karajo Indu Inang ko, apakah bak kata nan ditanya si Dendi tadi, apakah ada sekolahnya ataukah memang mencalik-calik saja atau iya kan? Iya. Atau memang ada minat? Nah, apa sejarahnya? Pertamanya ada minat. Nah, minat semuanya saronya mengaturnya. Kok ada minat dengan sendirinya belajar awak. Nah, kalau dengan minat tuh kok belajar sekali pun awak lihat terus masuk kau tahu itu. Tapi kan ada minat awak macam mana pun belajar tidak masuk itu. Makanya jadi Indu Inang. Oh, dari keluarga Aci ada? Aduh, dari orang tua Mbo. Oh, Berarti belajar jadi dari orang tua lagi nih ya Cik Gontong. Menurun. menurun, alhamdulillah. Dari orang Iya, tua. karena sekolahnya dah ada ya. Tidak ada sekolah Indu Inang. Sekolahnya dah ada. Sekolah ini. Pak Sayang, Iya, Pak Sayang kan selalu berkecimpung dalam kegiatan seni dan budaya pesisir. iya. Kalau Pak Sayang perhatikan profesi Indu Inang, ini kan kalau kita mengatakannya jasa Iya. yang diberikan oleh seorang Indu Inang. Kalau dalam prosesi pernikahan tuh ada berapa klasifikasi Indu Inang? Begini Pak, kalau kita bicara itu tentang Indu Inang ko, kalau nan kita kenal biasa lah. Iya. Kok pun dari dahulu awak cali orang-orang tua awak. Kok Indu Inang ko ada Indu Inang khusus, Indu Inang padusi perempuan atau mempelai wanita. Oh, Kemudian Iya. untuk marapule ataupun mempelai laki-laki itu ada pula Indu Inangnya itu. Iya. khusus pula. Khusus, tidak bisa yang Indu Inang laki-laki itu main Indu Inang kan padusi kok tidak bisa pantang itu. Ini lah ada tugas masing-masing. Kok Indu Inang padusinya ya anak daro lah diurusnya. Iya. Kok Indu Inang laki-laki marapule lah diurusnya. Itu hanya Pak itu. Tidak bisa dicampur baur itu. Dan sebaliknya tidak bisa. Alah, paham. Jadi, Jangan Pak barisuk. Sayang, dalam satu pernikahan, adat pernikahan tuh berapa incak lah Indu Inang yang dipakai? Kok Indu Inangnya dua. Duh. Laki-laki sama padusi. Itu Dan- masing-masing tugas. Dan itu tanggung jawab Masing-masing masing-masing tugas. Iya. masing-masing keluarga. Keluarga. Tidak ada kalanya begini Pak Edi, mau bahasa kita. Ada kalanya kalau si padusi yang perempuan yang mempunyai acara, Iya. itu langsung keduanya yang mengambil itu. Oh. Baik Indu Inang laki-laki, Indu Inang padusi, ini lah memesan itu. Cuma tampil tugasnya saja berbeda. Beda, iya. Iya, Ada karena- dari pihak perempuan itu. Iya, karena Yang kepentingan dari rumah marapule, calon marapule sama anak daru berbeda. Iya. Iya. Ada kalanya baik itu. Mhm. Nah, kalau Tapi kan sesuai kata orang itulah dah perkembangan zaman lah, itu nana selalu dialaskan. Iya. Perubahan zaman lah, salero masyarakat Iya. yang berubah. Nanda segala simpel ya. Nandak mudah. Iya, instan. Jangan batili-tili. Ya, maributkan atau marepotkan. Apa pengalaman Aci yang paling bakadang menyasak di perasaan Aci? Kok sedang melakukan karajo tuh? Kok pengalaman tuh tetap saja ada. Ah.
Tapi tidak selain sedonya baik itu macam itu. Sebagian punya keluarga tuh ada yang baik, ada yang tidak baik. Pengalamannya itu juga, kadang mau juga lah kecewa hawa. Oh iya. Juga yang punya rumah. Oh. Kadang ada yang punya rumah tuh santun bana kayak Indu Inang. Sebaliknya. Ada yang sepele. Nah itu pula. Makanya ambo sering mengambu di Indu Inang. Sering mengambu di Barale. Contohnya apa? Contohnya kan, murah jang paling penting mana kadang boy. Nah itu. Iya. Bo tinggalkan kau harus gale mau pesta nak go jadi. Apa itu ambo? Barulah diam, barulah reda. Kena sepele orang ke Indu Inang. Dipikirnya itu kan pembantu nggak suruh-suruhan, baik itu. Sebagian tahu adat santun bana elo. Artinya Pak Sayang, Aci, profesi seorang Indu Inang tuh bukan sembarangan orang bisa ke situ. Kan tidak bisa, iyo. Bang Katu Aci tadi harus tahu urutan awalnya, terus sampai salah yang mau dikerajukan. Kamu macam itu. Makanya santunnya orang dulu kan, kok Indu Inang ibaratnya kan, antakan rantang Indu Inang, ada antekan karo nasinya kan, kok ada basi kambang, antakan bandreknya ke rumah. Sebagian yang mengerti gantikan itu, sebagian tidak mengerti, mampus lah kau apa pun tidak diagi, apa itu. Itulah risikonya, iya. Sebagian mengerti mahagi, kalau tidak mengerti sering itu saya yang merasakan. Nah, jadi pemirsa, di Nusantara ini sangat banyak aturan-aturan yang terkait dengan adat istiadat dan budaya, Pak saya. Termasuklah di daerah pesisir yang hanya 2 daerah di Sumatera Utara, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang induk budayanya adalah budaya pesisir, Pak Sayang. Apabila saatnya diparalukan seorang Indu Inang, apakah harus inyo Barale Gala 2 bale atau di bawahnya tuh macam mana? Baik, untuk memposisikan Indu Inang, memang kalau pada dasarnya Pak Edi, Iko pulang gitu ke zaman yang lah lewat gitu cari. Itu kalau namanya Indu Inang tuh diposisikan harusnya yang memakai gala itu namanya adat. Artinya itu gala ko ada 2. Ada gala 9, ada gala 2 bale. Jadi kalau yang punya rumah atau ahli bait yang berkenan untuk mempeluk acara itu, kita pelak dulu gala 9 dulu. Ini itu harus mempersiapkan Indu Inangnya. Untuk Indu Inang padusi, untuk mangonde barisu, baru Indu Inang laki-laki untuk acara basi kambang. Gala 9. Gala 9 itu. Kok dahulu? Barangkali kini masih ada juga. Ada juga sabu, ada juga. Itu kadonya mama. Syarat yang paling diparalukan untuk disabut gala 9 itu apa? Begini. Syarat. Mak disabut gala 9. Kok disabut gala 9? Kok untuk gala 9, memang kalau dibanding ke gala 2 bale, agak di bawah ke gala 9 Pak Edi. Karena yang diperuntukkan di situ untuk perangkat-perangkatnya beda sama yang di gala 2 bale. Contohnya, untuk penyembelian saja untuk dipotong, kok di gala 9 itu harus kambing lah dipotong, kambing jantan. Persyaratannya. Kalau gala 2 bale? Kalau 2 bale itu harus kerbau ataupun lembu atau jawi. Itu ada perbedaannya. Itu bedanya. Dan kemudian Pak Edi, perangkat-perangkat pernak-pernik ini di gala 9 ke gala 2 bale ada perbedaan. Ada beda. Jadi kalau di gala 9 ini, kalau ini memakai adat untuk basi kambang bagalombang, itu untuk mangarak itu beda sama gala 2 bale. Yang diperuntukkan di gala 9 mungkin sunting sabua sama payung kuning. Jadi kok di gala 2 bale bekoinyo, ini ada itu sunting 2 Pak. Sunting 2. Ada sunting yang pakai sarung, payung pakai sarung kuning. Kemudian payung kuning bagala tapi tidak ada sarungnya. Itu payung telanjang namanya. Kemudian sunting 2. Ada sunting gede, keteknya ada sunting untuk siri gadang. Sunting batandu. Sunting garang kalau bekoran dibawa mangara. Sunting nang kita kalau menunggu beko di rumah dan adu balik perangkatnya Pak Edi, bendera-bendera banyak. Bendera ketek-ketek pakai bambu. Itu bedanya. Jadi kesimpulannya gala 9 itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Bisa. Syaratnya harus
menyembelih kambing. Kalau galado bale harus Kerbau atau lembu atau jawi. Iya jawi bahasa gitunya. Kemudian perangkat-perangkat lainnya ada juga beda. Aduh beda aduh. Nama non nanda. Nah, pilihlah dia yang wadan di nama anu. Gala 9 atau galado bale. Tejang kita repot galado bale itu dah. Galah hambe di sini. Ayah, Pak. Ayo lah. Jadi haus sama mandangan Coba kita. dulu. Haus sama mandangan kita. Minum dulu nih. Haus sama mandangan si Dandi kok. Kebencian man. Galah hambe atuh. Mutiko. Jadi nanti orang gala 9, gala 2 bale sama gala hambe. Iya. Ayo wah. Tadi amu tanya dulu. Tadi kan ada jalekan Pak Sayang. Iya. Gala 9 tadi apa syaratnya? Galah 9 syaratnya kambing. Apa kambing? Dipengapukan. Disembelih. Nah, dipotong. gala 2 bale? Kalau dimainkan oleh masyarakat. Nah, kalau gala 2 bale? Kalau 2 bale ya Lembu. kerbau atau jawi. Lembu iya. Lembu, Tawang bedanya kabo sama jawi. jadi sama ya. Beda itu dah. Kabo gadang kulitnya kok Kabo jadi gabu. tipis. Oh, lari kan itu. Menjawabnya nak tahu. Jawi lembu, sapi. Jangan salah-salah deh. Itu bedanya. Tidak, menengah jawi itu agak buguk ini. Itu. Dia macam Jepang itu Jawi itu. Macam Jepang itu. Di luar apa? Tapi itulah maksud itu Aci. Oh iya. Ya Pak Sayang. Iya. Mak kawan-kawan di luar nun. Iya. Mungkin sedang menonton dulu, ya kan? Munak galak-galakkan si Dendi, mungkin munak lebih parah di luar negeri, tidak tahu barang apa, ya kan? Iya. Nah, itu aja. Jadi, kita sambung balik otak kita. Pemirsa, kita sambung sedikit lagi di sesi pertama tentang profesi induk inang ini. Jadi, tadi kan Pak Sayang, itu tanggung jawab dari keluarga Penyelenggara lah, iya. Menyediakan 2 orang induk inang. Iya. Induk inang untuk Marapule, Iya. di rumah Marapule itu, Iya. kemudian induk inang di Anak Daro. rumah Anak Daro. Iya. Tentu di rumah Marapule laki-laki lah itu, Iya. kaum bapak lah itu Iya. kan. Iya. Di Anak Daro tentulah ya kaum ibu Kaum lah di ibu situ, lah. termasuk Acik kita, Iya. bukan macam Iya, itu iya. Acik. Nah, apa menurut pengamatan Acik lah dalam keseharian kini-kini kok? Kadang karena pernah terjadi satu kasus. Berang ayah si Anak Daroko ketika ado katakanlah nama ngaku induk inang, tapi awaknya laki-laki, awaknya lah jadi penata rias kepada Anak Daroko. Pernah kejadian itu? Pernah Acik saksikan itu? Pernah. Apa pendapat Acik di situ? Kok pandapi ama memang kon kece orang tuanya itu memang betulnya itu. Berang bahan ajar. Betul itu. Karena pernah kami jadian di Pandan. Pas pulau ustad pulau ayahnya. Galemot. Ah, itulah. Jadi yang mau kecekkan jangan mau nak salahkan ayahnya itu. Inyo tuh ustad, ndak mau inyo anaknya dibitukan laki-laki. Iya. Kayak mama cik laki-laki kini itu kan. Iyalah, nanti muhrim. Ai ilah darahnya. Heh, masuk kau. Jangan make-up. Langsung katanya dah. Iya. Alah diam, jangan lawan. Itu saja mengecekan. Asli. Motor orang jatuh kan. Iya, jadi Iya, Pak Sayang. mau ju macam itu. apa kira-kira tanggapan Pak Sayang dalam hal seperti itu? Dari tua Acik tadi iya, itu. mau ambil kesalahan juga untung apa deh. Iya begini. Niko udah baik dari sisi kemasyarakatan Iya. maupun dari tata syariah Iyalah. Islamnya lah. Karena Cuma- begini. Namanya kalau kaum hawa tuh kalau ndak muhrim kan ndak mungkinlah disentuh orang. Iya. Kecuali muhrim atau ayahnya. Ikut tidak muhrim untuk menyentuhnya, apalagi Iya. tadi model make up menggincu. Memang Iya. wajar-wajar saja bapak tadi itu Berang. kurang setuju bapak Iya. Pak Edi tadi atau Iya. Pak Ustadz tadi. Iya. Karena mengapa dikecekkan dari segi syariat agama saja beko Alamannya lah. alamannya lain tong itu. Iya. Pandangan. Walaupun dalam judulnya penatarias. Iya. Tapi kalau kita ambil arti yang sebenarnya itu adalah salah antunginya. Iya. Makanya Pak Edi, menjagonya itulah mungkin dari dulu-dulunya orang tua kita ataupun leluhur. Makanya untuk ke pengantin tuh, itulah makanya fungsi induk inang kunang spesial. Kok padusinya, ada induk inang padusinya. Jadi tidak ada pantangan. Iya. Pas. Iya kan? Situ aja. Karena mungkin setelah zaman begini, baputar zaman kok mungkin
kok nanti kecil lagi ini kan gesekan zaman, kok nang zaman globalisasi. Ikulah kini menjadi PR gitu Pak Edi. Macam mana caranya untuk walaupun tidak sepenuhnya kita tegakkan balik itu. Bisa lurus balik. Iya. Itulah tadi, wajar itu Bapak tuh berang itu. Laki-laki menyeci anaknya. Pas kata Acik tadi itu, ambo pun panah mendengar cerita. Iya, pas itu Pak. Nah, panah nemu dengarkan cerita. Nah. Ya, kini kok mau nanya merawat? Memang ini bahasa bodoh ini yang. Iya. Ah, mau nak cari dulu asisten nampadusi. Iya. Untuk mampatore. Iya. Buru ambotu. Iya. Katuan udah. Iya. Pasti itu. Berhenti lah keraju. Iya. Apa dia lah mau menolong si Polan itu? Datanglah umat surang. Iya. Lalu nyalah memaci anak baru. Iya. Nggak masalah. Nah, jadi memang itulah yang terjadi pemirsa, khususnya masyarakat pesisir di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ada hal-hal yang sering disepelekan atau dianggap ringan atau tidak perlu. Ya, atau tidak perlu, tidak menjadi masalah. Iya. Padahal itu sudah menjadi suatu permasalahan dan barangkali menjadi perbincangan. Barangkali apa yang kita harapkan, barangkali apa Pak Sayang, ya sebagai pelaku seni dan budaya lah ya, kepada siapa lah kita meminta tolong itu kira-kira semacam lembaga atau apa? Iya, begini, pas itu Pak Edi. Memang itu kan kita mencakut nama budaya itu. Iya. Namanya itu kan budaya itu untuk secara keseluruhan, bukan pribadi ataupun keluarga seseorang. Itu untuk secara keseluruhan, baik itu Sibolga maupun Tapanuli Tengah. Iya. Jadi kok bisa entong Pak Ayo kan permintaan kita, permohonan kita kepada yang ada pemerhati ataupun lembaga yang memandangani Yoko. Jadi apa maksudnya? Iya. Karena lembaga itu lah nanti walaupun ada jepun apa nama lembaga itu, itulah nanti yang membina, menggembleng untuk memberikan nanti pembinaan, kasih kau pelatihan. Baik itu pelatihan Induk Inang khusus untuk Induk Inang. Jadi mudah-mudahan kalau kita terapkan nanti itu mungkin ada tak geser lah itu. Baik. Jadi tahu ditupoksi masing-masing. Nah, itu Pak Edu. Wadah lah menampungnya kemuanya gitu. Bisa melatih. Mohonlah pelatihan sosialisasi. Harus perlu nanti untuk Induk Inang tuh diperoleh sertifikatnya. Apa masalahnya itu? Iya. Dan rasa perlu diperoleh insentifnya per bulan. Apa salahnya ya kan? Iya. Ada yang berkenan nanti mempelok kok dari mana dana itu dianukan. Iya. Induk Inang Sibolga Tapteng nala di data yang bertugas. Iya. Ada insentifnya, ada sertifikat, ada payung hukumnya, lebih mantap ini. Wow. Jadi sebagai motivasi ke anak-anak kita yang di bawah umur dari macam-macam ciko lah, ada yang umur 30 tahun, padusi yang ada bidangnya untuk tata rias lah. Mungkin kepingin untuk mempelajari Inang kok Pak. Jadi tidak mau hilang itu. Main terus karena motivasinya lama Induk Inang kuanyo, ada gajinya, ada honor. Itu itu Dendi. Hak sendiri pun. Mau jadi kan Inang. Tergiur kan? Mau. Nah, atau jangan lah nanti mau. Kalau enggak mau atau enggak bisa jadi Induk Inang, jadi Induk salah. Itu aja. Jadi ada motivasi itu. Baik, berarti kita berharap. Berharap. Adalah satu lembaga adat pesisir atau apapun namanya dan bisa memberikan pembinaan dan pelatihan secara khusus. Kemudian semacam rekomendasi kepada para Induk Inang ini. Karena ini menyangkut profesi dan marwah adat budaya pesisir itu sendiri. Pemirsa, sampai di sini perbincangan sesi pertama tentang peran Induk Inang bagi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kami akan datang kembali.
suburlah badan dikandunglah tanah dimudi nambahi ojuo dikana laju mudi nambahi dikana laju kalau lain dah karena lah bulan sayang Pemirsa N2S TV dimanapun berada, khususnya Bapak Ibu, Saudara-saudara, warga Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pada sesi pertama tadi telah kita tutup dengan harapan dari Pak Sayang, dari Aci Indu Inang, dan mungkin seluruh masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah kiranya adalah satu lembaga yang memberikan semacam pengesahan dan pengawasan untuk induk inang ini agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam praktek berbudaya adat istiadat khususnya dalam prosesi pernikahan itu tidak terjadi kesalahan dan tidak mengundang celah dari masyarakat. Kan begitu Pak Sayang? Iya. Harapan kita lihat itu. Iyalah. Pemirsa, kita akan lanjut berbincang di sesi kedua. Pak Sayang, Aci, ketika sesudah selesai acara pernikahan ala Salase, itu menjelang patang hari, bukan itu Sabo. Ada satu acara menjelang pernikahan. Maaf, Mbak Bisa. Menjelang pernikahan ada satu acara yang sering ditunggu orang, potong rambut atau potong konde. Itu apa maksudnya, Pak Sayang? Potong konde itu. Jadi begini Pak Edi, sebagaimana yang kita ketahui sebelum menjelang pernikahan ataupun 3 hari sebelum pernikahan itu akan diadakan, itu terkhusus buat induk inang Panus itu hanya. Itu ada gadis perempuan. Ini al-hadir itu dimulai hari Kamis itu. Itu apa tugasnya? Adalah untuk menyiapkan segala sesuatu untuk memotong rambut ataupun mangonde istilahnya bahasa Sibolga, mangonde. Apa itu arti konde? Konde itu adalah anak rambut yang ditata oleh induk inang dengan persyaratan segala macam, nanti diterangkan Aci gitu kok. Maknanya mungkin sangat jauh lah rancak. Sangat bagus bagi seorang gadis. Sementara untuk konde tersebut, yang pertama untuk keindahan rambutnya, memperindah wajahnya, dan selanjutnya untuk sekaligus menampakkan, menunjukkan kualitas sang gadis tadi. Siapa dia sebenarnya? Baik, nanti akan bisa boleh Aci tapi sebelum Aci apa tadi? Potong konde. Apa itu? Jangan memotong, tidak bisa ngunting dah. Potong konde itu apa? Memotong rambut, Mak. Jadi habis dari situ bisa lah jadi tukang cukur itu. Tukang pangkas. Karena apa potong rambutnya? Ini ukir itu lah dah. Dukir lah itu. Wah, rancak itu. Berarti dikikis lah itu. Iya, makanya. Kamu tahu permintaan itu apa? Maksud hatinya, ini sendiri memotong konde cintanya itu. Iya. Putus. Romantis, kayak di film Korea. Apa? Mbak romantis. Allah ya. Ini bucin zaman. Lah Tuhanku. Itu ndak sembarangan itu. Iya. Dek karena cinta ang lalu ang nak memotong konde itu. Kamu sampai konde itu. Bekiru bapun. Yo, bakilo-kilo itu. Maksud ang mak romantis ang lah mengguntingnya. Iya. Bakilo-kilo macam mana itu lah? Itu tanya ke kuci ke macam mana? Apa alat-alatnya? Kan itu kondenya. Jadi apa sebelum dipotong konde itu apa yang perlu dipersiapkan? Iya, bahan-bahannya. Dipersiapkan karambi mudo. Karambi mudo? Iya, kelapa mudo yang bumbang. Yang tidak berisi. Iya. Pisang manis. Pisang ketek-ketek itu Pak Edi. Oh iya, tahu. Pisau cukur. Siapnya itu bunga mandi. Karambi tadi diapakan? Diukir. Terus dipotong.
Baru betul Enggak, itu. diukir. Kelo-kelo itu anu. Diukir, Bisa dicabut dibuka itu tutupnya kapal itu. Oh. Bukannya dipotong, diukir. Makanya Jadi harus di buang dalam yang keramik murah itu apa diukirnya. dimasukkan? Di dalam keramik itu. Itulah kok siap dipotong rambutnya masuk ke dalam keramik. Yang berai itu. Itulah syaratnya. Oh. Maksudnya dibuat situ mak dinginlah rumah tangga sida, mak selamatlah rumah tangga sida. Macam itu. Itu Jadi- bukannya dimasukkan saja. Oke. Sebenarnya untuk kebaikan untuk pengantin juga. Nah, berarti apa yang dijalankan Pak Sayang tadi, acara potong kondi itu, yo, Yo. mak tahu nak mudu-mudu itu, bukan asal sembarang dipotong saja rambut. bukan macam di tukang pangkas Ada dah. makna terdalam di situ. Ada maknanya. Yang bacanya, memotongnya pun tidak ada atau sop dan itu saja. Ada perlu dibaca-bacakan itu. Ada pun bacaannya lah. Tadi dikit waktu tadi kan ada karambi. Iya. Dikira anak mangkola. Boleh nama ceger boyo. Tidak bisa karena karambi itu balun ada oleh santannya. santannya. Masih karambi ketek sekarang ikut tuannya. Bang, Biar murah diukirin nyontonginya. Disai-sai itu dipotong anu. diukir. Karambi hijau tuh. Iyalah. Jadi, Aci, ketika pengalaman Aci memotong rambut si calon anak Daroko, pernah kata ada semacam komentar-komentar dari masyarakat yang menyaksikan acara itu? Pernah. Kira-kira apa? Kira-kiranya. Tapi sebagian jarang ya itu memang sesekali. Yang paling apa ini? Anak gadis lain. Itu. Apa katanya kurang jalim? Apa katanya? Katanya. Bapak nyenduk anak gadis lain. Itu rasio. Iya. Itu rasionya, Ci. Iya. Macam mana saya mesti dandi kemana? Jadi, itulah rahasia profesi seorang Indu Inang. Inang. Mm. Dan itu menjadi rahasia jabatan. Iyalah. Ibarat dokter, Cukupnya saya tahu. Iya. kan tidak disubarang diberitahunya kepada orang. Iya. Beliau tuh ikut sakitnya, Iya, beliau iya. tuh ikut sakitnya. Ah. Jadi rahasia terdalamnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa si anak gadis kok calon anak Daroko, artinya selama kok dirawat dan dijaga dengan baik. Iya. Iya. Artinya dalam kondisi suci lahir batin. Iya, Iya. betul betul. Tahu lawan anak kalian ada rohnya sama nentobo. Itulah itu. Jadi tidak sembarangan Dendi, tidak sembarangan itu. Jadi kalau kita kaitkan sama parangin mudu-mudu kini, Iya, iya. apapun ceritanya, ya, nanti jadi muna, kejadian oleh muna di luar nun sebelum acara pernikahan, ya kan? Nah, itu ketahuan oleh Indina. Iya. Baik itu kacik. Kalau Iya. berkonde. Baik itu. Apalagi kok cinta awak tuh jauh puluh dari kita kan? Iya. Iya. Iyalah, data kontrol. Iya, ndak tak jago. Ndak tak jago. Iya kan? Karena jauh. Iya. Walaupun ada HP modern gitu. Iya, bisa sama PC. Mengecek juga. Iya. Pabilo abang cuti lah ya. Iya. kan? Iya. Datang lah abang. Ah. Latar mana? Latar agak mana, Wak? Kiranya lah ndak tahu kan? Iya, benar benar. Nah, ketika potong konde itulah akan Iya. ketahuan oleh Indu Ina. Iya. Di situ lah tahu mana iya. Oh, semangat Macam jadi itu. kan itu kan. Siap nikah cari langsung. Jadi rupanya ada makna. Siapa yang dahulu makna terdalam. Kalau nang Allah niat baik, harus proses baik. Iya. 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 Pernikahan itu kan sakral. Iya. Niat dan tujuannya baik. Tapi kalau prosesnya tidak baik, hasilnya akan tidak, Tidak baik. Jong. Alah. Jadi jangan angsamu nama-nama nutu. Iya. Ya? Jangan angsamu nama-nama nutu. Jangan diikuti sama Iya, di karena sakali basuh, ya kan? Iya kan? Sakali basuh kan, karena malah dirantau ya kan? Iya. Sakali basuh, itu yang berbahaya itu. Cara Pepe ini kerinduinan. Jadi jangan katakan mudah urusannya. Iya. Pemirsa, akan kita sambung balik soal memotong konde kok. Iya. Kami akan datang balik.
Pemirsa yang berbahagia, terutama masyarakat pesisir, dimanapun berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Ternyata filosofi dan makna terdalam dari acara memotong konde atau mengonde bagi masyarakat pesisir itu, segala sesuatu hitam dan putihnya ada di tangan dan diketahui oleh Induk Inang, kan begitu, Acik ya? Nah, ini kan zaman milenial, Acik, Pak Sayang, ya kan? Zaman anak muda kebebasan. Zaman now katanya gini. Zaman now, bebas, segala macam, suku-suku Haji, ya kan? Nah, tadi si Rizky mengatakan, kok Ambo itu kejadian di Ambo, jangan le potong konde, Iya, jangan potong konde. Apa makna dari tidak mau dipotong konde? Karena itulah terapi rasio. Kalau terapi sebelum dia. Itu. Menghindarinya itu kan. Makanya tidak dijawab tadi. Langsung Acik menjawab. Kok ada anak gadinan menolak untuk dikonde? Tanda tanya besar lah itu. Terapi rasio. Iya kan? Nah, ketahuanlah rasionya. Padahal kok pun dilakukannya saja potong konde itu. Dan nggak tahu barang siapa. Toh rasionya hanya Induk Inang yang tahu. Karena itu rahasia jabatan tadi itu. Jadi rahasia jabatan. Dia ada tahu barang siapa. Jadi elok juga Pak Sayang bari tahu dulu karena mudu-mudu itu. Atau Acik lah mengatakan terutama calon-calon anak daru. Kok disuruh memotong konde sesuai dengan galan yang dilakukan di Baralek itu, harus laksanakan itu. Coba Acik dulu pasankan dulu. Memang begitu. Seharusnya harus kita laksanakan itu pemotongan konde itu. Walaupun ibaratnya positif atau negatifnya pun tergantung dinyo, tidak merangka bocor itu hanya. Dirahasiakan lah itu. Ke publik. Nah, itulah itu. Cuma Inang saja lah yang tahu masuk dari mato kalau ke bandahannya. Nah, menyimpan di situ itu lain masuk. Tapi jangan sembarangan dah. Walaupun itu disimpan rasio oleh Induk Inang, ada saatnya akan ketahuan juga. Waktu turun karai, Pak Sayang. Waktu turun karai, kan biasanya diarak itu. Anak nalaheko. Ya kan, anak nalaheko. Biasanya kok dahulu dah. Merasa kini itu masih ada juga. Para tetangga yang dilalui oleh rombongan keluarga dan cucunya atau kemanakannya dan turun karai itu kan biasanya dibawa ke musaji. Iya kan? Kan batanya orang. Cucu siapa itu? Cucu si Polan. Ditanya bulannya itu. Ya, anak si Polan. Oh, dalam hati sih kan Bareto. Nikahnya bulan 2. Kok bulan 6 ala lahir? Mana tempe bulan ini ya kan? Aturan 9. Biasa itu kejadian. Bahkan lebih. Biasa. Jadi terkait saudara. Dan kata Pak Sayang tadi dan Acik tadi ada menyinggung sakit. Itu kan rangkaian dari prosesi dan ratusan tahun berlaku berjalan. Kalau ada kesalahan yang dilakukan ataupun syarat adat yang tidak terpenuhi, efeknya kan ada. Apa itu Acik? Kan ada rohnya, ada efeknya. Apa itu kira-kira rumah tangga? Rumah tangganya lah, kalau ibaratnya kau ndak cekcok, kadang ada mau ndak keturunannya. Betul, memang tidak dari abak, tidak sumpai dah. Cuma itulah. Yang kurang menuruti prasaraannya. Proses yang malah ditentukan. Bukan awak sumpai, bukan awak apa kan indah. Jadi dari apa namanya tatanan dan adat budaya istiadat tadi dan tidak dilakukan terpenuhi akan punya dampak ke keluarga teman mempelai itu di kemudian hari. Itu tidak rukun lah rumah tangga macam lah itu. Pokoknya adalah halangan. Apa lah itu. Tidak beranak lah. Karena banyak juga kita cari kini orang yang lama nikah atau pengantin baru sekian bulan ada cekcok antara gara-gara apa mungkin dikarenakan mungkin antara dari faktor itu aja. Sebenarnya kok sidak itu ditanya tidak ada itu dalam sidak. Tidak ada mitos-mitos. Tidak menyadari sidak itu, tidak tahu, tidak sampai ke situ anunya. Itunya itu. Orang kini kan ada mitos-mitos selain canggih. Jadi walaupun padahal ditanggungkan sidak juga.
Nah itulah, jadi Pak kata ambo tadi, Pak sayang Aci, gak ngakak. Satu niat yang baik harus melalui proses yang baik, supaya hasilnya baik. Nah, jadi kalau yang tidak baik, kalau maksudnya tujuannya baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, percayalah hasilnya pun akan kurang tidak baik. Sarupa tuanya kita menanam bibit tanaman. Kan kita mencari bibit nan baik. Kemudian kita rawat dengan baik. Bibit nan baik pun kalau tidak kita rawat tanamanku dengan baik, hasilnya tidak akan baik. Jadi jangan harap bisa memotong langsung konde. Nggak bisa itu. Cinta tuh. Itu dilakukan oleh induk inang. Jangan ang turutkan tiru dari nama-nama tuh. Alah, karena konde itu pun diukirnya itu di kaningnya itu, rancak itu. Jadi di situ letak rasio. Di konde itu ya. Pemirsa, di Talu, terutama Bapak Ibu saudara-saudara warga pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, kami bukan bermaksud mengajari, menggurui atau ya mengatakan di luar itu, tapi kita bermaksud adalah untuk mengangkat kembali hal-hal yang dewasa ini sudah terjadi perubahan-perubahan. Kalau kamu menilainya, Pak sayang, Aci, ikut pulang kepada kehendak dan perangai masyarakat kita sendiri. Kalau orang tuh yang berniat untuk melestarikan budaya kita tuh mestinya dijago. Betul. Tapi kalau ada meremehkan, menyepelekan, ala-ala itu salah itu. Perkara gampang saja. Memudahkan. Ya, akhirnya terjadilah pengikisan. Luntur sakit. Bahkan mau hilang ini. Lama-lama hilang ditelan zaman. Mudah-mudahan Dendi masih bisa memahami itu ya. Ini malah rahasia Panjar itu. Panjar itu susah. Iya. Baiklah kalau begitu Pak sayang, Aci. Barangkali masalah pemotongan konde ini merupakan bagian dari prosesi bagi masyarakat pesisir sebelum acara pernikahan. Nanti akan kita lanjutkan dengan sesi yang terakhir sesudah pernikahan. Apa itu? Pemirsa, kita akan sambung kembali pada sesi yang ketiga tentang mandi tigo. Kami akan datang kembali. Pemirsa N2S TV, sampailah kita pada sesi terakhir atau sesi ketiga dari paket Pesona Budaya hari ini. Masih bagian dari pernik budaya masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah, yakni acara sesudah pernikahan, mandi tigo. Pak sayang, mengapa disebut itu mandi tigo? Apa yang Pak saya pernah dengar tentang itu? Baik, kalau yang pernah mendengar dan ataupun saksikan, itu acara mandi tigo itu memang bukan dibilang mandi. Kalau mandi beko di kamar mandi, di kolam, di sungai, disaksikan. Duduk pengantin. Itu tak luput dari panduan dari induk inang juga. Induk inang. Jadi perangkat-perangkatnya nanti mungkin Acik kita bisa menerangkan beko apa perangkat yang untuk dipeluk untuk mandi tigo itu. Nah, kita mengkaji untuk maknanya lah dulu. Mandi tigo. Bukannya mandi tigo itu batigo dimandikan, bukan. Padahal berdua sih. Iya sih kan, dua aja pengantin aja. Jangan beko salah si Dendi ke
Siapa seorang lain bertiga atau ucinya atau angkunya kata. Sama rambut suram macam itu. Tidak bisa. Memang itulah nama yang lah diwariskan dahulu. Pengunci adat itu mandi tigo. Mandi tigo namun setelah itu adalah akad nikah itu adalah secara nikah. Kemudian kalau kita artikan untuk mandi, namanya pun mandi untuk kan membersihkan itu, mensucikan. Jadi artinya apa? Kedua mempelai itu udah ada ke mandi tigo. Kita berharap, bermohon, semoga hendaknya kedua mempelai itu setelah dimandikan dengan mandi tigo, disiram pun konan kakinya, konan tangannya, ada dipercikkan itu acio, ada dilacuk-lacuk itu lain, ada ketarangkannya itu. Maksudnya tentang mudah-mudahan ke depan untuk memasuki jenjang rumah tangga orang itu kuat menghadapi segala cobaan dan bersihlah orang itu setelah dimandi tigo kan tadi itu. Kedua itu Pak Edi. Jadi pemirsa, ya maaf kalau penjelasan kami mungkin kurang lengkap, tetapi semula saya pun seperti itu, membayangkan Nyoaci mandi tigo. Mengapa jadi tigo? Tigo itu adalah tiga. Sementara yang dimandikan berdua, yaitu Marapulai dan anak Daro. Setelah siangnya atau paginya proses pernikahan selesai, sorenya lah itu dilakukan. Sebelum asar. Tigo. Nah, ambo pernah berpikir mencari-cari bacaan memang banyak yang tidak jelas. Mula-mula ambo berpikir macam ini, apakah mandi tigo itu dengan tiga syarat? Misalnya, apa saja itu? Tiga syarat. Atau ada tiga alat? Alat. Atau 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam? Alatnya dibeli. Apakah jam 3? Menjelang asar jam 3 mandi tigo. Apakah karena itu atau macam mana? Tadi Pak Sayang pun, ya maaf pemirsa kalau penjelasan kita kurang lengkap. Kalau dari Acik apa? Mandi tigo tuh? Kalau mandi tigo tuh orangnya berduanya, enggak bertiga. Anak Daro sama Marapule. Itu mandi tigo tuh penutup adat itu. Ibaratnya Allah siap nikah, Allah siap basi kambang, Allah siap pesta, siap terakhir mandi tigo, penutup adat. Siap mandi tigo, diarak Allah ke masjid. Siap diarak. Betul. Habislah adat. Kok nan acara pun habislah situ, penutup lah itu mandi tigo tuh. Itulah penutup acara nan galako. Kalau juga bagala, kan itu tuh kini. Harus ada mandi tigonya. Kok bagala? Kok indah ada bagala? Ada mandi tigo. Enggak ada cara mandi tigo. Berarti harus bagala. Bagala 2 balik. Iyalah. 9 2 balik bisa dilakukan itu. Bisa. Mak jalih di kita kamu itu. Tapi kalau penjelasan mengapa disebut tigo itu memang enggak ada ya. Enggak ada mandi tigo. Artinya menutup adatnya itu kini. Barangkali ya kok ada misalnya nanggak kita di luar nun penonton dan mengetahui mengapa disebutkan itu mandi tigo, rasanya tidak salah juga lah. Kan dibagikanlah informasi itu, jangan bakal kesalahan betul. Disebutkan mandi tigo padahal berdua. Kan oh dia kan jam 3 tuh mandinya, maka jam 3. Apa kamu sini? Jadi tidak ada yang jelas. Namun kita tidak berani gitu menerangkannya sedemikian. Biko salah pula. Jangan macam ke 3 hari 3 malam kata ada salah banget tuh. Kalau tambah waktu. Dimandikan jam 3. Kira-kira itulah. Apakah dari situ, apakah macam mana? Nah, tapi tambahan dari Acik tadi itulah penutup rangkaian kegiatan. Jadi kalau mulai hari Kamis ini, Kamis, Jumat, sampai Senin. Minggu, Senin balik. Senin lah terakhir. Senin terakhir. Itulah mandi tigonya. Mandi tigonya. Itu. Jadi itu kan ndak rumit caranya Waci. Apa saja rumit, dikecek rumit, ndak rumit. Mandi kembang atau babu? Mandi kembang. Ndak pola mandi kembang. Inyo tu kan dibuat lah adatnya tu kok 9 inyo 9 lah itu. Candi-candinya di apa di Kanyam. 2 talam. Apa itu? Itulah nan pucuk nan di Kanyam tu. 2 talam. Dianyam. Iya. Dianyam inyo 9. 9. Jadi 2 talam le itu 9. Sabuan hidup Marapule, sabuan dan Adaro. Lah siap be sambur-sambur orang tu. Inyo ada pula di Kanyam itu untuk disambur sida. Pacik Nadaro sabuah, pacik Marapule sabuah. Sambur kata disamburkan le. Dilapikan lah itu. Sampai kok 9 ini 9 buah. Itulah prosesinya. Kok 2 baliknya 2 balik buah. Nah, nan boleh melakukan nan dicampur-campurkan tuh.
Siapa-siapa saja di situ boleh melakukannya tuh? Yang melakukannya tidak saja, cumanya mana pun tawari pemilih-pemilihnya lah. Keluarganya. Oh, seluruh yang keluarga. Mencambukkannya itu kami lah berdua. Saya berkawan bersama apa itu. Bang Munak pun masih cambuk-cambukan pun. Bukan, bercambuk cik beda. Dicambuknya anak marapule yang bercambuk anak daronyo. Jadi dia masih cambuk-cambukan juga Munak. Emang kena jidan dia. Induk nang marapule. Jadi Aci mengawani anak daro, sayang marapule macam itu. Jadi untuk tepung tabarnya, beko keluarga kedua belah pihak lah itu. Kok kalau dua balik orang. Dua balik ya nonton anu tadi. Dua orang mansang kuno. Sang kuno itu. Kok 9 orang. Oh, iyalah. Jadi itulah penutup rangkaian seluruh kegiatan adat istiadat dan prosesi pernikahan yang Bagala. Siapa yang cambuk? Siapa yang cambuk? Kok Nanda tahu mandi basi cambukan tuh? Belajar kapak saya. Tanyo apa syaratnya? Datanglah jam 2 balik malam ke rumah. Bawa ayam putih, bawa ayam hitam. Warang wah. Kau nandak mana cambuan tu baris? Pinang marah anak daro tu banyak-banyak. Mak dibeknya Bagala 2 balik. Tapi belok itu mandi 3 tu. Kau model nikah di KUAS ada tu ada. Ada tu Dendi. Di mandi paling anggota KUA tu macam cambuk sih itu. Stafnya tu ya. Itu macam jadi kok nandang Bagala, Gala 9 atau Gala 2 balik itu. Yubana Bagala Rajo Sahari. Yo. Situ. Bak Rajo na Sahari. Yo. Makanya ada istilah Rajo Sahari. Rajo Sahari. Ada di pakaian bak kiro Rajo. Pakaian Rajo. Ada pisong paci itu sebuah. Kris. Tapi sehari itu saja. Sehari itu saja. Jadi kok nanda macam itu di Pagadang apa Barale Munak tu kumpulkanlah modal gini. Iya. Iya kan? Jangan maragu juga. Adam bisi atau main. Pagi lu tak kumpul kini. Nama manut tuan. Siapa tu? Siritski. Yo. Kan siapa tadi? Siritski aja. Oh iya. Itu. Kau nana tak kumpul keping itu. Minum sagar aja ya. Nah itulah. Jadi pemirsa, ya sekali lagi mohon maaf kami kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan dari Pak Sayang, Aci maupun dari anak muda Pitoko, terutama Ambo dan merangkai acarako. Namun sebagai menutup acarako kepada pemirsa sekalian, terutama kepada Pak Sayang lah. Apa harapan Pak Sayang selaku tokoh pelaku seni dan budaya pesisir di kedua daerah kok mengamati situasi kini kok? Apa harapan Pak Sayang? Baik soal induk inang tadi maupun nan lain tadi. Iya. Jadi kita melangkah untuk induk inang lah dulu. Mudah-mudahan ke depan kok Ambo pribadi memohon ataupun itu sebagai permohonan kita secara keseluruhan. Iya. Semoga hendaknya pengadaan induk inang tu, baik itu induk inang anak daro dan induk inang marapule, perhatikan. Sebagaimana tadinya, kalaupun bisa ada wadah yang menampung ataupun lembaga, ataupun dinas terkait yang membidang itu. Iya, contohnya, kalau di Sibolgago kita berarti dinas pendidikan dan kebudayaan. Iya kan? Iya. Mudah-mudahan tak bisa nanti kerjasamanya untuk menggembleng, membina, sebagaimana untuk sosialisasi dan pelatihan induk inang. Iya. Artinya apa Pak Idi? Karena kalau kita adakan itu, jadi posisi setiap induk inang itu bisa tetap kuat dan kemudian ikut sebagai acuan dari bawah balik untuk menjadi motivasi kepada yang regenerasi ke depan. Malah kan macam-macam kalau berapa tahun lain lah bisa induk inang ini. Untuk pelestarian. Iya, ang laden di berapa tahun lalu mak tuang begini tenaganya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan dia cik ko? Kok pensiun rumput yang tak taluk nyelai. Ala ada beko yang datang untuk menggantikan. Itulah tadi gunanya pelatihan tuh. Nah, di sekolah harapan kita kepada pihak tertentu yang terkait, mudah-mudahan menjadi fair like Pak Edi di kita sadonyo dan ambo pun selaku pemerhati ataupun pelaku budaya kesenian lah ataupun adat, ambo sangat berharap. Nah, dan juga kepada anak kami si Dendi selakunya yang hadir siko sebagai
Orang muda atau milenial lah. Mudah-mudahan itu menjadi suatu pelajaran dewanya. Allah bisa dikutipnya sedikit demi sedikit untuk disampaikan ke kawan-kawan. Bahasanya untuk acara pernikahan tuh kalau dari zaman dahulu itu harus ada induk inangnya dan tidak bisa disepelekan. Tidak bisa disepelekan. Nah, jadi sebagian ulah si Jendiko perantara lah penyambung kata karena yang ambo ketahui sakit bisa kecek mbak itu karena induk inang padusi itu induk inang ada dulu tuh aduannya sampai kini dan ia mempunyai tugas dan fungsi yang kuat. Tidak bisa sembarangan adu kecek kan itu. Ya, itunya. Iya, jadi selaku kita masyarakat maunya permintaan kita Pak Idi, warga setempat yang mempunyai kegiatan ataupun penyelenggara, kita harapkan jangan lentok pakaro. Ada pola itu. Iya. Nanda instan saja, nanda cepat saja. Iya. Bisa tuanya, jangan lendak. Kebanyakan kita. Iyalah, dikajilah secara logika apakah yang dikarajokan itu salah atau benar. Betul. Jadi Pak Sayang, iya. apalagi perkembangan daerah dan perkembangan daerah orang luar datang ke Sibolga kok, ya kan nikah sama orang Siko. Iya. Kan terjadi perubahan. Apa harapan Aci selaku induk inang ke depannya? Mengenai orang jauh datang itu. Enggak, artinya pandape Aci lah posisi induk inang tu apa kiranya mak kata Pak Sayang tadi. Kok pendapat amban tu kok bisa induk inang ko. Ibaratnya dihormati sidak lah sakit. Jangan sepele bana sidak. Iya. Kok macam dulu kan perhatian mana orang dulu ke induk inang ya. Iya. Artinya Aci Baharo bahwa posisi induk inang jangan itu disepelekan. Tuan rumah. Nah, dan layaklah dihormati karena itulah salah satu telangkai atau perangkai seluruh kegiatan itu maksud dan tujuannya adalah untuk kesempurnaan barale untuk yang bagus lah. Iya kan? Iya. Untuk kedepannya pun bagi nan menikah akan mendapatkan katakanlah anugerah dari Tuhan. Betul. Kan selalu disampaikan itu kan? Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu kan? Itu harapan kita Cik kan? Iya. Bapo. Ada yang sampaikan? Cukup. Cukup. Banyak cukup sampai kau lah sih. Kau ada yang balik. Ada lagi. Nah, yang penting kumpulkan modal tuh. Ya. Alah. Insyaallah. Pemirsa yang berbahagia, khususnya masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, sampai di sini kami akhiri paket acara Pesona Budaya Pesisir terkait dengan 3 sesi, yaitu posisi induk inang di masyarakat pesisir, kemudian kegiatan memotong konde, dan yang terakhir mandi tigo. Masih banyak hal-hal yang perlu bisa kita angkat ya Pak Sayang, Aci. Namun kami padakan pertemuan kita hari ini dan terima kasih atas perhatian dari pemirsa sekalian, terutama warga pesisir Sibolga Tapanuli Tengah di kampung halaman dan juga yang di perantauan. Kita tutup lah ya. Terima kasih Pak Sayang. Aci, terima kasih Dedi, Bang Pabilo datang jualan dah. Jadilah. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang Puyolago, sanak penonton dan sanak sadunya kami doakan selamat. Kami nan mengecek mahotan dan bakar radio pun tak jauh lah dari Maru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, itu sana. Pulau Lapan dan jauhlah di
sampailah kamari. Indahlah kami sampai kamari. Lima buah lada lima tuan. Lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odapun dari bulan tahun. Indah kalupo bari bulan tahun. Pisanglah ane baola balai. Pisanglah ane baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah nyola budi mati. Dibawa mati. Utanglah budi